Debat itu bukan mencari benar salah. Debat itu mencari menang kalah. Yang pintar ngomong bisa dengan mudah menang. Yang pintar ngomong, yang bisa berdiplomasi, yang bisa memberondong lawannya dengan aneka ragam argumentasi, yang pintar berlogika, bisa dengan mudah menang. Bisa dengan mudah mematahkan pertahanan ulama besar sekalipun. Nah, tapi ini ditolak oleh kaum Mu'tazilah. Apa alasan mereka menolak? Alasan mereka menolak yang mereka jadikan dalil adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyebutkan ma faqattu jasada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ina usriya bihi. Jadi Siti Aisyah mengatakan, aku tidak kehilangan jasad Nabi ketika Nabi diisrakan. Artinya jasad Nabi masih ada di tempat tidurnya, di ruang kamarnya. Ini yang dijadikan dalil oleh kalangan Mu'tazilah. Tapi dalil ini ditolak oleh Ahlus Sunnah. Bukan yang ditolak Siti Aisyahnya, tapi yang ditolak ada periwayatannya, yaitu periwayatan para perawi yang datang setelah itu dan matan hadisnya. Kenapa ditolak? Karena fakta sejarah Siti Aisyah itu baru serumah dengan Nabi setelah Nabi hijrah. Nabi hijrah ke Madinah, baru Siti Aisyah tuh jadi istri Nabi, bahkan umur 9 tahun baru serumah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi artinya ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Siti Aisyah belum jadi istri Nabi. Siti Aisyah belum serumah sama Nabi. Siti Aisyah belum sekamar dengan Nabi. Lalu dari mana bisa mengatakan jasad Nabi ada di tempat tidurku? Nah, pada saat Nabi diisrakan, nah ini namanya ada keganjilan. Ini ada yang aneh dalam periwayatan. Maka itu ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Nabi Isra Mi'raj itu pasca wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Jadi pasca wafatnya Abu Thalib, wafatnya Siti Khadijah, kemudian Nabi tahun itu cukup berduka, dihibur oleh Allah dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi belum kawin dengan Siti Aisyah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi dari bagaimana mungkin Siti Aisyah bercerita Nabi ada di ranjangnya, Nabi ada di tempat tidurnya. Nah, ini riwayat semacam ini dari studi kritis hadis itu merupakan adanya keganjilan, adanya keanehan yang harus diperiksa dan diteliti. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam periwayatan tadi. Tapi ini jangan terus dinisbahkan kesalahan Siti Aisyah, tidak. Kalau sahabat nggak ada tajrik, sahabat nggak bakal pernah berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perawi-perawinya harus diperiksa. Andai kata pun perawi-perawinya dianggap kuat, nah itu disebut syad. Artinya satu riwayat yang sahih secara sanad bagus, tapi isinya bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Itu disebut hadis syad. Nah, hadis syad nggak boleh dijadikan dalil. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi tidak ada perbedaan di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, termasuk mazhab akidah Maturidi dan Asy'ari sebagai mazhab akidah daripada mazhab fikih yang 4, bahwa Nabi Isra dan Mi'raj ruh dan jasad. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat kalau Nabi Isra Mi'raj itu di bulan Rajab. Tapi dari kelompok-kelompok lain banyak aneka ragam pendapat. Ada juga beberapa dari kalangan Ahlus Sunnah tapi dianggap sah karena dalilnya lemah, sehingga persoalan ini tetap dijadikan sebagai ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ingat, kalau ada yang meyakini Isra Mi'raj terjadi di bulan Ramadan, terjadi di bulan Syawal, terjadi di bulan Sya'ban, nah itu jangan aneh. Memang di kalangan ulama banyak yang berbeda pendapat, yaitu tentang bulan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah di mana-mana
hampir sama. Mereka hampir sepakat bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Baik, yang berikutnya. Ini yang kemarin yang disampaikan oleh Habib Idrus, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat ketika Isra dan Mi'raj, Nabi alaihi salatu wassalam melihat Allah. Ru'yatullah terjadi. Nah, ini juga ditolak oleh kalangan Mu'tazilah. Ini ditolak oleh kalangan Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah tetap menolak persoalan ini, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menjadi akidah mereka dari dulu sampai sekarang. Nah, kemudian yang kelima, peringanan sholat dari 50 menjadi 5. Nah, ini juga ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalangan Syiah itu banyak menolak hadis-hadis yang meriwayatkan bahwa kewajiban sholat itu pada mulanya 50 waktu, kemudian agak keringanan menjadi 5 waktu. Ini ditolak oleh kalangan Syiah, bahkan mereka menyerang hadis-hadis Bukhari Muslim yang menceritakan hal ini. Menurut mereka, cerita ini tidak masuk di akal. Menurut mereka, cerita ini tidak masuk di akal. Kenapa tidak masuk di akal? Satu, kata mereka, Allah itu kan maha tahu kalau umat Nabi nggak mampu untuk sholat 50 waktu. Kenapa dikasih 50 jadi 5? Yaitu lantaran saran daripada Nabi Musa. Jadi menurut mereka, apa Nabi Musa lebih cerdas dari Allah, lebih pintar dari Allah, lebih tahu dari Allah? Kalau umat Nabi itu tidak mampu sholat 50 waktu. Jadi menurut mereka, hadis dalam Bukhari Muslim yang menceritakan soal ini harus ditolak. Sebab bisa merendahkan kesucian Allah. Jadi bagi mereka, Allah maha tahu umat Nabi nggak mampu 50. Nggak ada itu cerita 50 jadi 5. Allah maha tahu umat Nabi cuma mampunya 5. Begitu Nabi bertemu dengan Allah, langsung dikasih kewajiban 5 waktu. Selesai. Nggak ada itu tawar-menawar. Dari 50 menjadi 5. Nah, ini mereka pakai logika. Mereka semua pakai logika. Kemudian yang kedua, mereka katakan bahwa ada kecurigaan kalau hadis-hadis yang menceritakan sholat dari 50 waktu menjadi 5, ini bagian daripada Israiliyat. Menurut mereka. Kenapa disebut Israiliyat? Karena dalam riwayat ini yang ditonjolkan adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi bagaimana Nabi begitu turun ketemu Musa. Nabi Musa yang memberikan saran. Sampai 9 kali diberikan saran oleh Nabi Musa. Jadi tokoh yang ingin ditonjolkan dalam riwayat ini menurut kalangan Syiah adalah Musa. Dan ini ciri. Kalau Musa yang mau ditonjolkan, ini ciri. Salah satu ciri kalau ini berbau Israiliyat. Jadi cerita ini ingin menunjukkan bahwa Musa lebih pintar daripada Muhammad. Musa lebih hebat daripada Muhammad. Musa lebih cerdas daripada Muhammad. Nah, ini aroma daripada Israiliyat. Nah, itu hujah yang mereka gunakan. Nah, yang ketiga mereka bilang lagi pula ini masalah syariat. Enggak etis kalau ada cerita kok syariat ditawar-tawar. 50 jadi 5. 50 ditawar jadi 45, ditawar jadi 40. Ini bukan barang dagangan ditawar-tawar. Nah, jujur, secara logika kira-kira kelihatan benar gitu. Makanya jangan kaget kalau paham-paham Syiah itu mudah diterima oleh kaula muda, mudah diterima oleh kalangan akademisi, mudah dicerna oleh kalangan mahasiswa. Begitu mereka dengar penjelasan begitu, akhirnya mereka terima. Nah, karena itu akhirnya setelah pendapat ini banyak kalangan yang menerima, nah mulailah Syiah menggunakan jurus kedua. Nah, jurus keduanya apa? Nah, begitu ini teori ini sudah diterima, tesis ini sudah diterima, maka mereka katakan itu menunjukkan bahwa dalam Bukhari Muslim itu ada hadis-hadis palsu, ada Israiliyat. Nah, jadi nggak cocok dengan namanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ternyata di dalamnya ada hadis palsu. Ternyata ada kebohongan. Nah, dari sini serangan melebar lagi.
Jadi itu para habaib, para kiai yang cerita-cerita di majelis-majelis mereka tentang peringanan sholat dari 50 sampai 5, berarti mereka semua penipu, berarti mereka semua pendusta. Mereka sedang melakukan kebohongan publik, mendustai masyarakat. Ini kalau begini gimana jawabnya nih? Kita kadang-kadang ngaku ahlus sunnah, begitu berhadapan dengan Syiah dengan dalil, kewalahan. Hati-hati. Makanya saya ingatkan, kalau Anda belum cukup memiliki ilmu, jangan berdebat. Jangan berdebat dengan Syiah, jangan berdebat dengan Wahabi. Jangan berdebat dengan mereka yang ada di luar ahlus sunnah. Jangankan yang ilmunya kurang, yang ilmunya banyak sekalipun, ulama besar sekalipun, jangan berdebat dengan siapapun illa fid darurah li himayatil ummah, kecuali kalau darurat untuk menjaga umat. Nah, kalau darurat boleh. Nah, untuk jaga umat. Tapi kalau nggak darurat, jangan. Jangan, berbahaya. Debat ini berbahaya. Sebab begitu Anda berdebat, katakanlah Anda ini Anda dianggap sebagai tokoh, sebagai ulama, berdebat dengan orang ateis, berdebat dengan liberal, berdebat dengan Syiah, berdebat dengan Wahabi, Anda kalah. Debat itu bukan mencari benar salah. Debat itu mencari menang kalah. Yang pintar ngomong bisa dengan mudah menang. Yang pintar ngomong, yang bisa berdiplomasi, yang bisa memberondong lawannya dengan aneka ragam argumentasi, yang pintar berlogika, bisa dengan mudah menang. Bisa dengan mudah mematahkan pertahanan ulama besar sekalipun. Nah, kalau ulama besar tadi tidak punya kemampuan berdialog. Dialog itu perlu punya kemampuan khusus. Nah, jadi tidak tiap ulama punya kemampuan untuk berdebat. Makanya nggak boleh orang sembarangan berdebat.